Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini materinya adalah tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik, ya, khususnya jenis penisilin dan cefalosporin. Selanjutnya langsung saja kita mulai materinya. Nah, sebelum kita masuk ke kedua jenis antibiotik tadi, ada baiknya kita kulik sedikit ya materi mengenai antibiotika ya. Untuk antibiotika sendiri ini merupakan bahan kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme lainnya ya. Untuk penggolongannya itu berdasarkan struktur kimianya ya, itu ada antibiotika beta lactam, ada aminoglikosida, ada tetrasiklin, polipeptida, makrolida, dan lincomycin. Antibiotika beta lactam ini sendiri ada dua jenis, yaitu adalah penisilin dan cefalosporin. Nah, kita masuk ke yang pertama. Untuk penisilin sendiri ini merupakan antibiotika yang paling penting, yang pertama kali diekstraksi dari jenis jamur ya, yaitu Penicillium notatum. Selanjutnya untuk produksi komersial digunakan Penicillin chrysogenum karena menghasilkan lebih banyak penisilin. Struktur dasar penisilin ini terdiri atas cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta lactam. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin serta diberi nama 6-amino penicillinic acid atau biasanya disingkat 6-APA. Berbagai turunan penisilin semi-sintetis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-APA. Baik rantai samping dan 6-APA, keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dan turunan penisilin ya. Jadi keyword atau kata kunci dari antibiotika jenis penisilin ini adalah struktur 6-APA-nya ini ya. Jadi kalau ada yang terjadi atau struktur 6-APA-nya ini diapa-apain, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap aktivitasnya. Nah, ini adalah struktur dasar dari penisilin, bisa dilihat di sini. Tadi sudah diterangkan bahwa yang pertama struktur pentingnya adalah memiliki cincin thiazolidin ini ya, yang dilingkari warna hijau. Kemudian yang kedua, cincin thiazolidin ini terikat dengan cincin beta lactam. Jadi cincin thiazolidin yang terikat dengan cincin beta lactam. Nah, itu syarat utama dari struktur dasar penisilin. Nah, turunan penisilin itu diberi nama berdasarkan rantai samping yang terikat pada struktur 6-APA ini tadi ya. Di sini bisa dilihat ya. Nah, kalau untuk penisilin G ini benzil penisilin ya, strukturnya seperti ini. Penisilin V atau phenoxymethyl penisilin, nah ini seperti ini. Nah, kemudian penicillin strukturnya seperti ini. Oke. Kita masuk ke hubungan struktur dengan aktivitas penisilin ya. Untuk penisilin alami telah mengalami banyak modifikasi pada molekulnya untuk membuat turunan penisilin baru dengan sifat yang lebih baik. Di antaranya 1. Penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti phenoxy yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Nah, ini jadi kalau ada gugus seperti ini, nah ini mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat dalam suasana asam ya. Jadi di sini kalau kalau bisa penisilin itu dibuat
strukturnya punya gugus ini ya. Supaya apa? Supaya dia tahan asam. Selain memiliki aktivitas, dia juga tahan asam. Kemudian yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta laktamase. Dalam hal ini adalah maksudnya beta laktamase itu enzim ya, enzim yang dapat memecah cincin beta laktam. Jadi di sini kalau bisa turunan penisilin itu dibuat tahan terhadap enzim beta laktamase ini ya. Karena untuk keperluan tersebut caranya adalah gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi, itu diadakan di struktur 6 apa dari si penisilin ini ya. Jadi kalau kita mau membuat turunan penisilin supaya tahan terhadap enzim beta laktamase, maka dibuatlah struktur yang memiliki ya ini ya, gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino. Nah, contohnya adalah cincin aromatik pada kedudukan orto menggunakan gugus halogen atau metoksi. Itu bisa dilihat. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah cincin aromatiknya. Kemudian halogen atau metoksi. Kalau di sini contohnya adalah metoksi ya, metoksi. Kalau halogen itu kan seperti Cl, Bri. Di sini contohnya metoksi ya, OCH3, OCH3 dalam posisi orto. Perhatikan di sini orto. Nah, di sini posisi orto. Nah, ini menyebabkan dia selain punya aktivitas juga tahan terhadap enzim laktamase. Kemudian penisilin dengan spektrum luas ya, itu dibuat dengan adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping, sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar ya. Contohnya ketika ditambahkan gugus NH2 di sini dari struktur 6 apa, maka dia akan punya aktivitas dan spektrumnya juga menjadi luas. Kemudian selanjutnya penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya ya, atau dibuat dengan menambahkan gugus asidik ya, gugus yang sifatnya asam pada rantai samping seperti COOH ya. Jadi ditambah dengan gugus COOH, SO3H atau NHCO ya. Seperti itu. Kalau kalau kita ingin mendapatkan turunan penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa. Kemudian selanjutnya, kalau kita menginginkan turunan penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau praobat, caranya adalah yang pertama dibuat dalam bentuk garamnya. Contohnya procaine penicillin G dan benzatin penicillin G. Jadi dibuat penisilin ini dibuat dalam bentuk garamnya. Nah, itu nanti dia akan punya aktivitas sebagai prodrug atau praobat. Selanjutnya, selain dibuat dalam bentuk garamnya, cara lainnya adalah menutupi gugus amino bebas, misal yang terdapat pada struktur ampicillin, dengan membentuk garam amida yang diurai kembali pada in vivo. Ya. Caranya yang kedua adalah dengan membentuk garam amida. Amida masih ingat kan ya? Amida itu
di sini ada N dan ada double bond tuh ya. Contohnya di sini adalah piperazilin, azlusilin, mezlusilin, dan apalsilin. Itu adalah contoh-contoh penisilin yang punya aktivitas sebagai prodrug dengan cara menutupi gugus amino bebasnya. Kemudian cara selanjutnya adalah membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3 ya. Nah, di situ contohnya adalah bakampisilin, pivampisilin, dan talampisilin. Nah, itu ada 3 cara agar penisilin ini punya aktivitas sebagai prodrug. Jadi dia ketika digunakan tidak langsung berfungsi sebagai antibiotik, tapi dia berfungsi sebagai produk, jadi praobat seperti itu ya. Dia harus diberi perlakuan lain lagi supaya nanti dia punya aktivitas sebagai antibiotik. Nah, selanjutnya kita ke jenis yang kedua, yaitu adalah cefalosporin. Produk utama dari cefalosporin ini adalah cefalosporin C. Dari molekul inilah berbagai modifikasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai turunan cefalosporin yang digunakan hingga sekarang. Nah, ini struktur umumnya bisa dilihat di sini ya. Struktur umum dari cefalosporin. Nah, untuk hubungan struktur dan aktivitas dari cefalosporin ini bisa kita bahas satu persatu ya. Turunan cefalosporin ini memiliki struktur inti yang sama kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan memodifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Itu tujuannya ya. Kalau kita ubah-ubah di posisi C3, tujuannya adalah mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik. Kalau kita ubah-ubah di posisi C7 itu untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Nah, ini yang pertama ya, adanya gugus pendorong elektron, contohnya adalah alkil, pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakteri ya. Posisi C3 di sini. Ini C nomor 3. Nah, di sini dilambangkan dengan R2. R2 ini dapat digonta-ganti ya. Kalau misalnya mau diganti dengan CH3 bisa, CH3 CH2 bisa. Jadi diganti dengan metil, etil, nggak masalah ya. Yang perlu diketahui di sini, semakin panjang rantai alkilnya, maka sesuai dengan ini ya, gugus pendorong elektron pada posisi C3 dapat meningkatkan aktivitas antibakterinya, sehingga semakin panjang rantai alkil maka aktivitas antibakterinya akan meningkat. Karena apa? Karena semakin panjang rantai alkil maka semakin dapat bertindak sebagai pendorong elektron. Selanjutnya, aktivitas biologis sangat bergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi C7. Substitusi gugus metoksi pada posisi C7 seperti pada cefamisin dapat meningkatkan ketahanan terhadap beta laktamase. Ya, tadi sudah disinggung, beta laktamase itu adalah enzim yang dapat memecah cincin beta laktam. Ya, cincin beta laktam. Sehingga kalau harus dihindari ya, agar dapat memiliki aktivitas sebagai antibiotik ya, maka si enzim ini harus dihindari ya. Nah, ketika di substitusi ya, ketika gugus pada posisi C7 ini disubstitusi dengan gugus metoksi, maka
Hal ini dapat menyebabkan ketahanan si struktur cefalosporin ini tahan terhadap enzim beta laktamase. Jadi perhatikan di sini yang C7 ya, C7 itu letaknya di sini. Jadi kalau ini letaknya adalah di sini. Nah, ini di pojok sini, pojok sini, pojok sini. Nah, kalau dia diganti dengan gugus metoksi, dalam hari ini metoksi itu artinya berarti punya gugus ether ya, punya gugus ether yaitu O single bond, kemudian nanti O nya itu mengikat alkil lagi, entah dia mau metil, etil dan seterusnya. Tapi yang jelas kalau misalnya di posisi C7 itu punya diganti, disubstitusi dengan gugus yang mengandung gugus ether, dalam hal ini adalah metoksi. Kalau metoksi berarti CH3 aja ya, CH3O. Nah, diganti dengan CH3O, maka aktivitas antibiotiknya itu akan meningkat. Karena apa? Karena dia meningkatkan ketahanan terhadap enzim beta laktamase. Selanjutnya, pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oxasefamisin atau oxasefem, menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Nah, di sini maksudnya adalah perhatikan ya. Nah, di sini ada atom S-nya. Kalau di atom S di sini diganti dengan atom O, maka spektrum antibakteri yang ada di struktur terkait itu akan lebih luas. Seperti tadi sudah disinggung ya. Spektrum kalau kita otak-atik di posisi sini ya, itu terkait dengan spektrum juga ya. Baik, jadi S yang di sini ketika diganti dengan O, maka spektrumnya akan menjadi lebih luas. Baik, materi tentang antibiotik beta laktam ya, khususnya penisilin dan cefalosporin, sekian saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silahkan disampaikan lewat komen di Classroom. Kuliahnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.